Gue pernah dibakalin, lu tau apa? Sate ayam, lontong sama nasi. Gue tanya emak gue, "Ma, ini kenapa ada lontong?" "Gak apa-apa, itu bakal lauk." Oh iya. Lu Makan nasi, bayangin, lauk nasi. iya, makan nasi, lauknya lontong tau lu. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat datang kembali di Senang Ngobrol. Masih bersama saya Dwika Putra, di mana ini adalah ngobrol-ngobrol dengan bintang tamu. Dan gitu aja, membahas berbagai macam hal dari awal sampai akhir, dari A sampai Z, dari 1 sampai sekian lah gitu. Kalau kalian menonton ini silakan di like, di share, di subscribe juga boleh, di nyalain notifikasinya boleh juga, karena banyak konten-konten lain gak cuman ini, siapa tahu kalian tertarik gitu aja. Diinjak. Bintang tamu saya hari ini, waduh, seorang mega bintang, Aminin dah, selebriti, aminin dah, artis ternama, aminin dah. Siapa nih kalau bukan Ayu? insan dunia entertainment, ya kan? Ngeri ya. Sania Leonardo. Oh, gue Apa kira Ayu kabar? Ting Ting. Apa kabar Sania? Puji Baik Tuhan, ya? gini-gini aja. Sehat ya? Sehat. Sehat. Tapi dari dulu kita ketemu BHL belum ganti loh. Ini baru dipasang lagi. Sempet cabut. Cabut berapa Kenapa? tahun? Operasi impaksi. Dia nggak boleh pakai behel. Siapa? Ini loh yang gigi bungsu, yang diambil dari dalam gusinya Yang operasi. begini. Iya. Giginya gitu ya? Iya. Ngerembah gitu ya? Kungfu. Oh iya, kungfu. Iya, Panda kungfu. kali kungfu. Iya gitu. Sania. Duika nggak Nggak boleh, usah harus diulang. manggilnya Koko. Nggak usah, nggak apa-apa. Orang lihat kita seumuran dikiranya. Kalau guanya mungkin iya. Gue udah biasa dari dulu kan dibilangnya kan gue tua banget. Enggak, saya nggak komen. Dari dulu kamu kelihatan anak muda sekali, ya kan? Apalagi sekarang baru usia ke-21. 22. Oh ya udah sih, beda tipis. Oke. 22. San, Ah, sekarang lu tuh lebih suka disebut sebagai apa sih? Tadi kan gue bercanda tuh sebenarnya, selebriti apa segala macam, meskipun mungkin ada benarnya ya. Tapi lu Ya. lebih demen di-call sebagai siapa sih disebutnya? Sania Leonardo siapa? jujur gue gak tahu dah asli. Apa ya? Content creator? Content creator kali lebih enak ya. Paling ini ya. Iya. Konten lo apa sih? Kalau suruh jelasin ke orang. Konten jorok gua. Hah? Yang bener lu. Enggak lah. Gua kan komedi. Syukur-syukur lucu. Kalau enggak ya udah. Oh iya, komedi ya. Komedi. Iya. Tapi lurus, kalau enggak komedi putar. Bener banget pemirsa. Wow. Bang, sekali lagi bang. Aduh, komedi putar. Iya. Berarti konten kreator ya. Iya. Sania, ini gue inget banget masih konten pertama lo yang beneran viral banget itu yang sekolah Hogwarts. Iya. Hogwarts? Awkward. Apa sih itu? Iya. Kagak ada fisika, kagak ada Nggak, fisika gitu. Iya. nggak ada pelajaran agama, nggak ada. Iya, pelajaran agama Dana kagak bos, ada. nggak ada dana bos. Iya. Iya. Terus dari situ ya udahlah berkembang macam-macam deh. Macam. Ada Sania yang marah-marah, Mm-mm. ada Sania yang sekarang jadi siapa? Neneng. Siapa namanya? Baby. Baby. Iya, kan? itu passion gua sebenarnya. Iya, yang muka sama leher belang. Iya, siang, Pak. malam. Iya. Iya. Itu kalau pakai Bener. sunscreen di muka doang tuh, leher Bener. lupa. Leher Iya. kagak. Iya. Bener. Kenapa sih dasarnya lu membuat konten-konten komedi ini apa? Ngapa jadi Betawi kita ya? Nggak ada sih Pak, sebenarnya saya nggak ada tujuan. Itu juga kan saya nggak sengaja aja. Iya, tapi kan gini, orang membuat konten Ah, lalu berkomedi dan apa ya bilangnya ya, acting loh itu kan sebenarnya lu sambil acting kan. Bener, iya. Itu nggak gampang. Maksudnya untuk yakin bahwa nggak akan dihujat orang aja itu kan sulit ya. Oh, saya nggak kepikiran sampai sejauh itu sih Pak. Berarti lu emang nggak mikirin aja. Enggak. Kayak emang pengen ya udah Pengen ini aja, lucu, gue iya. pengen udah gitu. Kenapa yang lu pilih Harry Potter? Nggak tahu Pak. Ya kan dulu. Karena menurut gua kayak nggak make sense, walaupun gua tahu itu film ya. Kayak lu ngapain anjir pakai sapu? Petugas oren. Iya. Enggak. Bener, gue tuh suka ngebandingin kayak orang ngapa aneh-aneh banget ya kalau gue pikir sekolah begitu, apakah gak dicari sama mak bapaknya, musrik, kan nggak boleh tuh dalam perintah agama Pak. Terus lu akhirnya kamu jadikan itu sebagai sketsa. Iya bener. Dan itu Hogwarts kan nggak cuma sekali ya, 2-3 kali. Tiga kali. Kan? Tadinya mau ada lanjutannya, tapi saya udah bosen bikinnya, ya udahlah 3 aja. Terus diganti jadi ngomongin film lain nggak? Sempat Squid Game.
Oh. Iya, ada yang jinah tuh dalam kamar mandi kan. Ada yang jinah. Iya, ada yang jinah. Kasian tuh ada kakek-kakek satu kan bau parfum kocok. Iya, bau parcok. Iya, bener. Kasian takut kedinginan doi. Takut kedinginan ya. Udah gitu mukanya gitu lagi ya. Iya, mukanya kayak gitu banget. Kayak figuran di komik Shinchan. Iya, kasian. Cuma dikasih mata 2 udah diem. Iya, diem banget. Terus pernah ngomongin apa lagi? Oh, layangan putus. Sampai Anya Geraldine namanya Reza Radian. Iya, Reza bukan dengar. Reza apa bukan? Bukan. Jadi Reza. Iya. Bagus. Iya. Masih lucu. Iya. Deg-degan nih gue. Apa San biasanya yang jadi keisengan lu nih based on apa? Apakah berdasarkan yang trending? Karena waktu itu seinget gue pas Harry Potter nggak lagi trending apa-apa soal Harry Potter. Film terakhirnya kan udah berapa tahun. Iya, itu pernah ada yang bikin Harry Potter kan. Dia yang jadi Harry Potternya gitu loh. Terus gue kan, dia apaan sih anjing, nggak make sense, gue bilang kan gitu ya. Akhirnya gue bikin aja tuh yang ibu-ibu itu. Kalau iya ya, kalau dipikir-pikir Harry Potter nggak ada orang Indonya ya. Nggak ada. Ya mungkin kalau pakai dana bos kita nggak ada yang tahu. Iya. Atau KJP. Kan nggak ada. bantuan operasional sihir ya. Oke. Tapi pada saat itu memang seinget gue yang Harry Potter itulah yang lu pertama viral, gue nonton sampai ada di TV segala macam. Iya, kayak waktu itu ramai banget emang ya Harry Potter itu. Karena relate mungkin orang ya. Iya, gitu. Bener. Tapi lu nggak ngambil jalur kayak kan kalau kayak ada bintang Emon tuh marah-marah gitu. Lu nggak gitu jalurnya? Apa ada juga? Ada. Gue marah-marahin Siska Kol. Kadang tuh gue. Oh iya. Iya, Siska Kol ya. Di Waro nggak? Kagak. Soalnya yang gue inget ini apa? Nasi goreng 200 juta. 200 juta, Cek. Wah, hancur gue ngebayangin habis kan orang kaya ngapa aneh-aneh banget ya. Enggak, yang keselnya sebenarnya nasi gorengnya biasa aja. Iya. Cuma dibayarnya 200 juta. 200 juta kayak lu ngapain nih? Terus ada juga yang es krim nasi Padang. Oh iya. Yang pilih rendang. Rendang. Iya, maksud gue gini kan yang kemarin ada sempat kasus tuh. Itu juga kenapa nggak dikasusin? Es krim loh dia loh. Gue kalau jadi orang Padang asli, gue kayak marah deh. Gue itu yang mau marah pizza dimsum gue, yang punya salah satu restoran cepat saji sekarang tuh kayak pizza dimsum nih. Oh iya, yang atasnya dikasih dimsum ya? Iya. Oriental kolaborasi akulturasi budaya. Digambarin lo orang Itali. Iya, kayaknya iya deh. Kayaknya mungkin kita mesti bikin makanannya bukan pizza tapi pizza pakai J. Jadi Pizza, bebas iya, bener. gitu. Temen gue makan pizza pakai nasi, orang lauk gitu. Waduh. Lauk bener, temen gue bawa sekolah. Pede banget tuh orang, heran gue. Pizza pakai nasi. Kebab juga pakai nasi doi. Tapi kalau kebab kan ada bungkusnya kan karbohidrat tepung ya di luarnya. Enggak, tapi Indonesia tuh karbo is gini. Gede. Nasi uduk nih, ya. Nasi. Pakai bihun. Pakai perkedel jagung. Iya. Pakai orek kentang. Iya. Masih tambah mie goreng. Ini karbo semua, nih kagak ada lauknya. Tapi bentar dulu, gue pernah dibakalin lu tahu apa? Sate ayam, lontong sama nasi. Gue tanya sama gue, "Ma, ini kenapa ada lontong?" Gak apa-apa, itu bakal lauk. Oh iya. Makan Lu bayangin, nasi, lauk nasi. Iya. Lauknya lontong tau lu. Pernah gue itu. Kayak makan Indomie, tapi lauknya bihun. Bener iya. Itu persis emak gue doyan banget begitu itu. Iya. Gitu dia. Tapi nggak perlu jadi Betawi ya? Lu kan kagak ada turunan Betawinya ya? Kagak ada, gue dari kecil Bekasi. Oh, tapi ini jadi bahasanya kebawanya Betawi Iya, gini terus aja. Kan gue di Bekasi, terus gue pindah ke Lampung tuh sempat. Oh ya? Iya, gue pindah ke Lampung 4 tahun, terus gue balik lagi ke Jakarta. Ya temen nongkrong gue ya mohon maaf, yang orang-orang begitu. Kalau ngomong terus dari Jakarta, pindahlah. Pokoknya dari Branwir, kalau lu tahu, dekat sekolah Ketapang. Branwir dekat Duri. Iya, di situ. Terus gue pindah ke Salemba, Johar. Ya kan? Nama-nama orang semua nih. Iya, Johar, gue pindah ke Johar, gue pindah ke Harapan Baru. Harapan Baru Bekasi nih. Bekasi, terus nongkrongnya ya mulutnya begitu. Bekasi, mulutnya jadi nih begini. Iya, rahangnya lepas. Iya. Rahangnya kendor semua ya. Iya, kendor. Tutur katanya kagak bener. Tutur kata enggak, Bekasi enggak, bagus. Bekasi bagus. Teman-teman gue yang enggak. Oke, San. Kalau misalnya kita bicara konten kreator nih, gitu ya. Lu ngomong konten kreator, ada nggak sih apa ya? Bukan inspirasi ya. Ya teladan lu dah gitu. Gue pengen kayak dia nih gitu sebenarnya. Aduh. Apa lu puas dengan berkomedi gini gitu? Kagak sih, gue jujur enggak sih, gue nggak ada yang kayak gue pengen banget jadi dia itu nggak ada sih sampai detik ini karena ya gue
seneng aja bikinnya gitu loh, bukan be yourself aja ya. Exactly. Yang gue nggak ambisi yang gimana banget, tapi ya udah as long as guanya happy, terus ya udah orang-orang juga ternyata liatnya happy, ya udah. Gue tergoda banget tuh tadi pas lo ngomong as long as, pengen gue lanjutin as long as you love me. Gue pulang aja. Orang nih, ada aja 1001 plesetan. Maafin. Ada kamusnya dia. San. Nah, ada lacinya lagi nih. ada. Oh, iya, ada. Hati-hati kalau dibuka bisa masuk ke mesin waktu. Oh iya, Doraemon. nggak apa-apa. Soalnya kalau yang susah tuh masuk PNS. Waduh. Yang itu dikat aja ya. Masuk UI juga susah masuk UI. Iya benar-benar, makanya gue nggak masuk situ. Oke, lu kampus mana? LSPR? LSPR. Ngambil jurusan? Mass Communication. Mass ya, bukan miss ya. Mass Mass. Communication ya. Oke, gue tadi dengarnya Miss Communication kayak. Sorry. Ini lagi bercanda apa gimana nih? Mass Communication, Pak. Oke. Saya masuk situ juga hoki. Dan lu belum pernah bekerja secara langsung di bidang mass communication itu sendiri? Udah. Apa? Enggak, kalau komunikasi lain, kalau PR termasuk. Pernah kerja di PR? PR pernah. Oh, di perusahaan yang Dulu yang teknologi itu? Iya, Oke. yang Ya udah. Iya gitu dah. Terlalu banyak obrolan kita sebelum mulai podcast ini. Bener San, ya. banget. Sekarang sampai minum dulu. Iya, aus. Dan ketika lu kerja di PR itu, Iya. dengan yang sekarang bisa dibilang dalam tanda kutip full time di dunia entertainment ini gitu Iya. ya, atau dunia digital lah ya. Gue juga Digital. sudah susah sebenarnya Iya. jelasinnya. Gimana Apanya? yang lu lebih suka? Digital. Karena gue bisa explore diri gue sendiri. Karena kan orang ngelihat gue sebagai Sania. Kalau Emang sebelumnya? Sebelumnya kan maksudnya gue harus image-nya kan bawa kayak image perusahaan kan. Maksudnya iya, jadi kayak terbatas gitu. Ya walaupun gue di sana juga sekarang nih apa yang gue pelajari waktu gue jadi PR itu kepake juga kayak sekarang, gimana gue harus ngehandle krisis gitu-gitu kan. Tapi kan krisis. Tapi kan tetap aja, Pak. Saya lebih enak di sini. Di sini? Gitu. Di sini banget nih, Pak. Enak banget nih. Adem ya? Adem. 2 PK sih. Emang iya? Enggak lah, gila. Berapa ya? Ini kipas setengah. angin tahu sebenarnya. Emang iya. Ini kipas angin AC. Cari dah. Tapi Daikin tuh emang Enggak usah dibahas dong mereknya dong. sorry enggak, soalnya emang biasa emang paling dingin. Iya, emang dingin dia. Iya, Kalau nggak terus dingin, harganya masih nggak dingin, bukan Daikin namanya. Nah, siapa sih yang mau belajar ada lampunya? itu lampu hiasan tuh, kagak ada. Iya. Nyalanya juga bohong. Oh, tuh Pakai deh. korek lah. Nahan berak dia. Oke, San. Hah. Gimana? Gue tahu nyokap lu kan asik banget nih. Iya. Dia pernah ada concern atau apa nggak ketika akhirnya lu memilih jalur yang ini dibandingkan dengan ketika lo dulu kantoran? Kalau jalur yang ini sih nggak ada. Nyokap gua senang-senang aja. Cuman concern di konten-konten gua aja. Takut. Maksud bukan takut sih, lebih ke ya nyokap gua pendeta lah gitu. Oh, takutnya Jadi, salah ngomong. Salah ngomong, terus juga apalagi kan di depan jemaat gimana sih gitu kan. Cuman kan balik lagi gue selalu bilang sama nyokap gue, biarkan urusan spiritualitas gue dengan Tuhan, biarkan urusan gue sendiri. Iya. Cuman kalau konten, lihat gue cari kerjanya dari sini. Nyokap gue tuh sangat mendukung sih, dan palingan kayak sesekali ngingetin janganlah nyenggol orang gini, nyenggol orang gini. Padahal kan kalau dilihat nyenggol Siska Kol, kayak juga Siska nggak ngewarok gue ya. Jadi kayak benar. itu kan orang tahu kalau itu jokes ya. Ya lu pikir aja ya, nasi goreng 200 juta kan bercanda itu gitu. Soalnya gue inget kantornya kayak, Siska! Iya Siska, iya. Siska, denger! Siska! Gue tuh kayak orang tua kayak Iya. ditabung duitnya. Iya. Nggak boleh ria kita. Iya. Kayak gitu, itu kan ya orang juga tahu itu bercanda. Cuman nyokap gue suka ngingetin. Tapi kan emang gue ngerti sih, kekhawatiran nyokap lu adalah karena kadang-kadang figurnya nggak peduli, fansnya. Iya sih. Fansnya yang kayak kampret biasanya, tuh ngeselin. Cuman kan dilihat-lihat lagi ya Pak, kan nggak mungkin kalau tiba-tiba kita nyenggol Pak Erick Thohir. Waduh. Itu kan nggak mungkin. Gitu. Palingan yang kayak konten-konten nyebelin aja, nyebelin lucu gimana sih? Yang gitu-gitulah. Nggak ngerti. Misalkan ada yang ditanya, teman-teman emangnya kalau mens keluar api sih? Itu kan maksudnya Oh iya. iya itu kan nyebelin ya. Iya maksud gue ya kan keluar nalar lu. bener. Bener. Akal sehat. Akal sehat Keluar, bener. Itu kan orang tahu lah. Iya. Masa iya kayak, ih gila ya,
Sania misinformasi, masa katanya menstruasi keluar nalar gitu ya? Iya Nggak mungkin kan? Iya kan nggak mungkin. Iya. Ya mungkin ada juga yang ngomong kayak gitu sih. Iya, tapi emang Sania tuh tujuannya emang mencerdaskan kehidupan berbangsa banget sih. Gitu. Banget. San, Ah, lu itu kan gua kenal lu dari 2012. iya lagi. Iya, 2012, 10 tahun. SMP kelas 1. Dia SMP. Iya. Dan bukan bermaksud body shaming, waktu itu kan lu kayak bongsor banget tuh seingat Oh, gua. iya, memang. Iya kan? Dan waktu itu tuh gua sampai kaget pas lu bilang iya kok, gua SMP 1 itu gua kaget. Gua bener-bener iya, kaget. iya. Dan pada saat itu gua kenalnya itu karena adalah ketua fanbase Anjing, dari disebut lagi. Gen Rivinadi atau Pamungkas. Yoi. Iya kan? Gerupis. Cinta banget gue sama dia gini. Iya kan? Yoi. Nah, apa yang pada saat itu membuat lu berpikir untuk membuat fanbase? Gua udah tahu ceritanya, tapi gue pengen orang-orang di luar sana tahu kenapa bikin fanbase dan kenapa G. Jujur aja. Soalnya kayak malicious udah banyak. Ini gue ngobrol sama dia berkali-kali, jawabannya selalu ini dan gue masih selalu ketawa. Sebenarnya waktu itu mau bikin Kemal kan, Wik. Gue mau bikin yang buat Kemal, tapi karena udah rame, G belum ada nih, anjir. Enggak, tapi gini menurut gua kayak malicious. Ini gua gak mau offense sama kayak malicious di luar sana yang mungkin sekarang Masih ada nggak sih? gua juga gak tahu. Dulu kan ramai di Twitter. Iya bener. Ya kan? Maksud gua gini, kayak malicious tuh udah kayak lo tahu franchise geprek. Udah ada di mana-mana. Lo tau kayak malicious Bintaro. Maksud gua kan masih kan bisa kayak malicious Tangerang Selatan. Iya, minimal. Ini spesifik banget Banten nih. deh, Banten Iya, gitu. kan masih ada, ini spesifik banget. Beneran kayak malicious Bintaro, Cempaka Putih, Sunter. Harapan Indah. Harapan. Gini. Gua kayak buset rame banget orang-orangnya. Iya. Kayak gitu. Terus akhirnya gua udah banyak G aja dah. Tapi di luar itu semua gue melihat G ini unik gitu. G kan juara 1 ya? Juara 1, Kemal kan 3 apa 2 sih? 2 Gilang. 2 Kenapa lo gak bikin Gilang? Maksudnya gini deh. Gilang yang pakai BH itu. Iya. Masih Ingat, hafal ya? masih hafal. Iya. Enggak, gue ngeliat si G karena G tuh dari awal dia nggak tahu, gue ngerasa dia anak ini. Orang ini, om ini nih berbeda dalam artian energi yang dia kasih tuh beda. Benar. Iya kan? Dan dia bisa impersonate banyak hal. Itu yang gue kayak benar. gila nih orang gitu. Tapi pilihan pertama lo waktu itu Kemal Kemal, karena absurd. Oh iya. Enggak kan dulu. Kan semua cewek kayak doyan nonton. Iya, ganteng. Ganteng banget. Iya. G gantengnya telat soalnya, baru belakang-belakang. Dulu dia kurus banget ya, bukan bermaksud body shaming, tapi dulu tuh sampai dipanggil pentol korek kan dulu. Iya, benar. Gitu. Iya. Begitu dia agak berisi, Wah, main film, Bey. Main film langsung sama Reza Rahadian. Gila. Ampun. Dulu awal Komik 8 ya? Komik 8. Enggak, gua enggak tahu Komik 8 dia main enggak, lupa. Tapi habis itu yang pas dia Enggak kayak sebelumnya deh. Rudy Habibi tuh, Oh iya. dia nongol kan. Iya. Rudy Habibi kalau enggak salah. Terakhir dia ini nih. Ghostwriter. Enggak, Ghostwriter emang dia aktingnya bagus banget. Gue udah ngerasa Ya. nih hancur nih orang nih. Terus yang kemarin gara-gara warisan. Gara-gara dia gue jadi bawaannya pengen nyabu. Wah. Ya, dolar kuning dah nih. Enggak kan dia tuh beneran kayak orang make ibaratnya dan sebagus itu gue sampai gila lo acting keren banget. Gitu. Udah akrab sekarang ya. Konco. Anjay, konco kental. Parah. Yombre. Mungkin dia bisa dikatakan salah satu saksi di mana dulu ya kayak lo lah dengan SMP tiba-tiba gue sekarang udah lulus sekolah, lulus kuliah terus sekarang kayak gini. Yang gue kesel dari lu tuh kayak gue ngerasa kenal lu udah lama gitu. Terus tiba-tiba ngelihat konten lu viral, terus habis itu yang bikin gue kesel adalah ada konten lu wisuda. Anjir baru S1 nih anak gitu. Gue merasa tua banget langsung. Gila. Anjir. Dulu gue inget gue lulus SMP gue ngabarin G sama Ari. Sama Kak Ari. Gue WA. Kak aku lulus SMP. Aduh lucu banget. Itu baru awal-awal WhatsApp tuh ya. Ih, gue masih simpen foto kita berdua kali zaman Oriental Bandit. Ada, gue masih ada Iya, gua fotonya. juga. Gila itu lucu banget. Muka lu takut banget. Iya, takut. Gue megang jaket. Mana gue gede bener. Iya, dulu Iya, lu iya. tinggi banget soalnya. Iya, terus segini lah gue kurang lebih dulu. Enggak, lebih gede kayak dulu. Enggak, segini. Apa karena efek jas? Iya, itu juga. Bisa ya? Itu jas kegedean soalnya. Oh, emang. Iya. pantesan. Jadi iya. Tapi itu gue inget banget tuh. Ntar kita tampilin fotonya. Uy. Nggak ada.
Kayaknya di Monday Can Wait juga kayaknya ada deh foto gue sama lu. Mestinya ada ya. Mestinya ada. Monday Can Wait yang bersejarah. Pulangnya hujan. Hey, Pulangnya hujan. nggak usah dibahas. Anda bintang tamunya bukan saya. Takjilnya kolak gue masih inget. Oh iya lagi bener. Itu kan pas zaman bulan puasa. Iya. Yang gue inget waktu itu gue gitaris sama drummernya tuh anak-anak kampus gue juga. Oh. Dan akhirnya masih temenan sampai sekarang tuh. Gila ya. Gokil 10 tahun. Gokil. Berarti gue kenal lu berarti 10 tahun. Lo kenal gue 10 tahun. Gila. Nah, kenapa tapi waktu itu lu berpikir untuk aku mau jadi pentolan fanbase gitu. Aku mau bikin fanbase, I wanna start this gitu. Kenapa? Nggak tahu. Enggak, emang gue seneng aja sama orangnya, sama jokes-jokesnya dapet juga gitu. Emang gue seneng aja, yaudahlah gue bikin itu biar dinotis. Oh soalnya lagian waktu itu ini ya, semua kayaknya harus ada fanbase-nya. Kayak iya bener semua, itu zaman-zamannya semua aja ada fanbase. Iya, gue bingung tuh dari dulu Gilang kenapa nggak ada yang bikin fanbase. Oh iya, harusnya gue bikin ya. Iya, Ntar aja ya, gue masih nggak mood soalnya kalau sekarang. Iya belum ya, ntar habis makan kali ya. Iya, kita bikin. sorean. Apa namanya ya, Gilang Lang Buana. Waduh. Sorry Gilang. Uus juga dulu kan ada kalau nggak salah. Lupa. Boris. Zaman-zaman Kompas dulu, kayak banyak banget. Iya, tapi gue seinget gue Boris tuh kayak karena kayak terkenal banget gitu, tapi nggak sempat ada fanbase, nggak tahu deh gue. Yang gue inget lagi dulu tuh ada ini Gian. Oh iya Gian. Nama fanbase-nya Gi Black Forest. Oh iya Gian, ya astaga, dulu yang kita nontonin ya, ternyata kemarin gue ada kerjaan bareng sama Kak Gian itu Time Flies kayak Iya ya. Gila. Jauh banget ya. Gila. Terus dulu tuh, soalnya gue inget dulu tuh yang pas Kemal G gitu-gitu kan kayak kita yang pada nanya, bukan pada nanya, pada mempertanyakan, gila sampai ada fanbase gini, apa ya iya ya stand up udah nyampe segininya gitu. Segitunya. Soalnya kayak Ernest aja nggak ada fanbase-nya. Oh iya. Apa namanya? Masa CV Sinar Abadi? Maaf kok Ernest. Ernest aku cinta banget. Kan mungkin Pak gitu. Iya. Dia dipanggil komandan gitu kan. Oh iya. Iya tapi nggak ada fanbase-nya gitu. Rian yang udah segitu juara lucu banget nggak ada fanbase. Rian. Tiba-tiba Kemalicious. Iya, awal pertama tuh Kemalicious. Terus tiba-tiba Gerupis Ina, gue inget. Terus banget. abis itu ada yang itu Gian, ada siapa? Iya, banyak banget. Tapi udah sih abis itu yang paling hidup Kemalicious. Gua nggak tahu sih masih ada sampai. Paling enggak waktu itu maksudnya yang paling ada kegiatan, ada gathering, gokil sih itu. Tapi Gerupis pernah. Nah itu, gue pengen nanya. Buka Gerupis bersama, ngapain? bukber, nobar, makan bareng. Gue inget McD, Epicentrum. Waduh. G-nya datang nggak? Datang. Dia tuh selalu datang. Nggak mungkin enggak. Terus si Gerupis itu pada saat itu berfranchise juga? Iya ada. Gokil. Terus lo jadi kayak ketua sukunya gitu dong? Exactly. Asik. Ada itunya, grup lain. Waduh. Yang membahas seputar fakta-fakta G Pamungkas. Lucu banget. Ada ini nggak? Ada ininya nggak? Apa namanya? Kartu tanda anggota gitu ada nggak? Anjur. Ada ini sensusnya tau. Anjir lucu banget. Makin lucu banget. Karena gue nggak pernah tahu, maksud gue tuh kayak gini ya, gue ngefans kan bola gitu, MU, jelas tuh ada fanbase yang sampai terdaftar di Kemenkumham gitu, perkumpulan gitu kan, jadi ada kartu anggota, harus ada iuran, iya sampai harus ada kayak gitu kalau yang, iya ada iuran. Bakal lawan sih tuh? Iya jadi kalau misalnya kayak bikin acara apa segala gitu pake tuh itu. udah ada subsidi apa gitu-gitu. Yang gue denger sih begitu ya. Iya. Terus misalnya ada anggota yang kenapa itu dibantu. Jadi memang bener-bener sebagai sebuah komunitas yang iya, hidup banget mumpuni. gitu. Iya gitu. Dan maksud gue Iya. kayak sekarang gue komunitas alumni kan gitu juga gitu, Iya. alumni sekolah. Oh iya benar. Nah, gue tuh waktu itu yang pas fanbase kayak gila nih, keren banget gitu, teman-teman sendiri apalagi kan bisa sampai kayak gini tuh keren banget menurut gue. Tapi lu kegiatannya waktu itu jadi makan, nobar gitu. Iya gitu. Terus kayak ayo bikin acara lagi dong, siapa sih? Gue tuh masih inget orang-orang yang sering banget nonton, Masih ada yang kontekan nggak? Masih, sampai orangnya hilang, gua yang nyari. Iya, jadi gini, ada satu anak, ya, soalnya di bawah gua jauh lah, lumayan. Bentar, di bawah lu jauh? Iya. Lu SMP aja dulu udah mulai, terus berarti dia apa? TK kecil? Dia SD kayaknya. SD? Iya. Orang di bawah gua. Orang gua lulus dia baru masuk kuliah. Belum masuk kuliah bahkan. Wow. Terus dia hilang. Nah, jadi waktu gua pindah ke percetakan negara, turns out rumah neneknya tuh cuman beda berapa rumah dari rumah gua. Oh. Anak ini kabur.
Beneran kabur. Keluarganya pada datang ke rumah gua nanyain tuh anak kemana. Kenapa bisa keluarganya tahu lu Soalnya waktu apa sih yang pindah? bukan waktu iya kan pindah gitu, terus waktu kurbanan Ketemu. iya gue dia diajak ke sono buat apa sih satean gitu lah. Iya gitu, jadi keluarganya tahu gua. Jadi dikira lu yang ngelariin. Dikiranya gue yang tahu jejak, kalau gue ngelariin kan gue waktu itu nggak ada modalnya ya. Oh iya, make sense. Make Jadi sense. jadi ya udah dicari ke gue. Terus ketemu nggak? Ketemu. Di mana? Setahu gue di Bandung apa? Hah? Ketemu. Sampai gue minta tolong dia buat nge-tweet anak Gerupis hilang. Gokil. Gila. Itu tuh gila banget sih. Terus lu tiap kali kayak G manggung gitu dateng. 3GP tour gue dateng. 3GP, 3 wajah G Pamungkas. Iya, waktu itu gue datang di Binus Anggrek. Oh iya. Yeah. Binus Anggrek. Kayak Binus gue ada deh. Iya, emang ada lu. Iya. Orang ada Awan. Dulu kan openernya Dimsi. Openernya Awan. Iya, gue inget nih, yang di auditorium yang dingin tuh. Iya, dingin banget. Gue pulang pertama kali paling malam tuh jam 11 malam, gue SMP kelas 2. Dimarahin gue sama bapak gue. Aduh. Gila ya, masa-masa Stand up masih rame-ramenya banget. rame sebenarnya sampai sekarang. Cuman fansnya kayaknya bertumbuh bersama kali ya. Iya benar. Tumbuh bersama. Iya, gue ngobrol sama lu waktu di ini Binus. Iya. Tadi gue inget kok. Gue bilang, wah ini nih ketua Gerupis Ina. Iya. Akunnya kesuspend. Akhirnya kesuspend kenapa? Iya, lupa passwordnya. Ya aduh. Ya udahlah. Nggak apa-apa, Gerupis orang udah pada tahu G. Orang udah pada tahu G, udah nggak perlu ya. Tugasnya sudah selesai. Anjay. Ih, ngeri. Tapi gara-gara itu gue merasakan waktu itu gue sempat dibikinin fanbase sama orang. Apa namanya? Sania Loper. Lucu banget. Kapan ini? Kayak tahun lalu, terus gue bilang bubarin aja. Anjing lucu banget. Mungkin itu yang dirasakan G saat itu kali ya. Bisa jadi, soalnya gue pernah waktu itu gue overthinking gara-gara kok Ernest tuh sempat nge-tweet dulu. Gerupis tuh bukan fanbase resmi. Jadi apa gitu. Terus gue langsung nanya, Kak, ini dihapus saya apa gimana nih akunnya? Udah nggak apa-apa, katanya gitu. Oh, itu soalnya pas awal-awal G masuk belum, dulu namanya Mermelek. Iya, pas masuk Mermelek. Iya. Karena takutnya lu ngepost apa-apa yang tidak sesuai dengan. Betul. Dulu kan gue mana ngerti gitu-gituan, namanya juga anak sekolah. Justru karena lu nggak ngerti, makanya mungkin Ernest ngambil langkahnya gitu. Terus ya udah tahun lalu gue pernah tuh dibikinin fanbase. Sania Lovers, terus gue bilang bubarin aja. Terus orangnya sedih langsung berubah nggak? Langsung kayak, kenapa Kak? Ya enggak, karena menurut gue bukan siapa anjir. Terus langsung jadi akun fanbase siapa tuh? Nggak tahu jujur. Orang ada tuh yang namain TikToknya Elisa Natania Leonardo Love gitu kan, laki. Terus sekarang ganti nama Cukai Dako. Buset, gurita bayi anjing. Kasian banget gue bilang. Ganti ini namanya Cukai Dako. Kenapa Elisa ya? Nama lengkap gue kan Elisa Natania Leonardo. Oh, makanya Sania tuh Elisa Natania. Oh iya. Yang sering disalah panggil Sonia. Iya, Sonia. Siapa sih yang manggil lu Sonia sih? Sonia NGO yang sekarang gua bantu mengabdi itulah, dia dipanggilnya Sonia. Apa? Cakra Bipraya. Jangan lupa datang ke Kedai Kemanusiaan. Di mana? Jalan Kapten Tendian nomor 22. Kapan? Kita buka mulu. Oh ya, oke. Deket dong Tendian dari sini. Iya, makanya jangan lupa mampir-mampir. Oh, itu punya Cakra. Jadi keuntungannya buat posko bencana, alam, kemanusiaan, dan kebaikan. Gitu. Oh iya, oke. Makanannya enak. Lu yang masak? Enggak. Lu yang nyobain? Benar. Situ. Oke. Kebetulan lu bahas itu. Cakra Bipraya. Lu ya NGO ya? Iya. NGO atau ya non-profit pastinya? Emang kan? non-profit. Non-profit NGO ya oke lah. Why did you start it? Sebenarnya sih kalau untuk aksi sosial mah sebenarnya udah dari lama, cuman kan emang tidak pernah terekspos dan gue tidak pernah mau dulu, ya kan. Terus pas terakhir tuh di Badai Seroja 2021 awal yang nyapu NTT semua. Sorry ya. Waktu itu keluarga gue lost contact yang di Kupang. Ya, gue sempat lihat tweetnya ini. Gue stres luar biasa. Gue nggak bisa telepon karena nggak ada sinyal, listrik mati, semua hancur deh waktu itu. Terus akhirnya gue waktu itu dipercaya oleh Kita Bisa untuk bikin crowdfunding itulah atas nama gue. Juga. Betul.
Dan itu juga gue kaget ternyata gue ada impact-nya gitu. Karena waktu dalam kurun waktu beberapa hari tuh udah kayak 200 atau 300 jutaan tuh dapat. Itu gue langsung nangis karena gue ngerasa dulu ya impact gue apaan sih gitu kan. Dari yang komedi hahihi iya gitu kan. Terus udah kayak gitu akhirnya disuruh berangkat ke sana dengan NGO yang lain. Gue berangkat, gue sekalian nyari keluarga gue karena gue waktu itu nggak ada, gue nggak tahu, dicari pun nggak ada. Mau nyari kemana juga bingung. Iya. Dan kondisi di saat itu juga pas gue berangkat ke sono ternyata ada saudara gue yang lahiran juga di sono. Wah stres gue kayak, wah anjir. Itu lu tahu lahiran dari? Tahu lahiran bisa dikontak pas gue nemu sinyal. Sania, beta mau lahiran nih. Tuhan Yesus. Gue langsung kayak, aduh gue lagi ngurusin posko, ini tiba-tiba lahiran. Ya udahlah, gue ngeberesin posko apa segala macam, bantuan. Akhirnya gue nengokin dia. Puji Tuhannya rumah sakit buka. Soalnya dia waktu itu sebelum itu dia sempat ngomong, iya San, kalau soalnya rumahnya dia tuh di Soe itu jauh kayak 2 jam lebih ke Kota Kupang. Dari Kupang. Dan itu akses pada ketutup kan. Dia sampai bilang kalau gue nggak bisa, gue belajar, gue otodidak cara ngelahirin sendiri. Puyeng kali. Mana YouTube lagi nggak bisa. Iya, aduh, gue udah akhirnya di situ tiba-tiba Cakra ini mungkin melihat gue saat itu karena kan gue harus update untuk tanggung jawab yang kita bisa duit kan sampai duit sisa sekian ya teman-teman gitu. Gue sampai taruh di story. Ini buat ini buat ini. Kondisi seperti ini ya, ini. Wah, assessment data gitu-gitu. Kasur, exactly, itu semua benar-benar gue transparan. Akhirnya Cakra nge-DM gue. Terus gue pikir visinya sama enggak ya? Terus ya udah gue iseng aja, gue habis ngurusin di Kupang, gue langsung lanjut Lembata. Ternyata visinya bareng dan ya udah sampai dari situlah sampai sekarang gue dengan Cakra terus gitu. Dan program yang di Lembata sampai sekarang tuh belum selesai. Ya makanya lu masih sering bolak-balik main sama anak-anak itu kan. Masih banget. Anak gue kan banyak di sono. Gitu. Berarti memang sebenarnya awalnya itu dari quote unquote personal sekali ya. Personal gitu. Banget gitu Dan karena tapi keluarganya aman. Keluarga gue, puji Tuhan aman. Tapi ternyata ada keluarga jauh yang keseret. Kayak gitu. Gitu deh pokoknya. Nah sebenarnya kalau dibilang aksi sosial mah udah dari lama gue lakuin. Paham. Tapi kan aksi sosial nggak selalu harus gembar-gemborkan. Betul, cuman karena tadinya tuh gue nggak mau gembar-gembor, cuman gue dikasih tau lah sama ada satu orang, San, crowd lo udah segini banyak, lu kalau ngomong di sosial media bisa jadi orang-orang yang lihat akan bantu. Iya. Terus gue pikir bener juga, lu nggak usah mikirin orang bakalan ngomong apa, lu ria apa segala macem, tapi emang lu dasar niatnya bantu, mereka mau ngomongnya serah dia udah. Kayak gitu, kali aja lu bisa ngebuka pintu rezeki buat orang-orang lain dengan crowd lu itu. Ih bener juga. Nah dari situ akhirnya gue buka. Kalau nggak kayak gitu kayak gue nggak mau dah. Tapi itu memang fokusnya di NTT? Enggak sih, sebenarnya Cakra itu pegang posko ada banyak. Ada Semeru, ada di Masamba, ada di NTT, ada beberapa tempat lain. Kemarin juga yang Banten banjir, itu juga gue turun ikut. Yang Anyer ya? Yang dekat situ. Pelabuhan Ratu. Serang. Yeah. Serang. Maaf, di Serang. Itu juga gue aja pulang dari Serang tuh jam 3 pagi ngurusin itu juga gitu. Ngeliat orang tidur bayi di atas masjid. Ya gitu-gitu dah. Di dalam maksudnya? Apanya? Di dalam masjid? Di atas genteng, bayi. Di kubahnya gitu? Iya, tidur situ, dingin. Sampai kayak orang tuanya udah melas banget. Kak bawa, dari atas tuh ngomong sama gue. Di bawah kan banjirnya parah banget kan. Kak bawa minyak kayu putih gak? Aduh kagak bawa, saya cuma bawain selimut doang. Kayak gitu doang tuh sampai, aduh gak tahu deh, gak jelas. Kasian juga. Oke. Gitu. Tadi ini bahasannya kan serius banget, kita bahas yang santai lah ya. Soal mental health nih. Wah! Sebelah mana itu serius bang? Santainya belah mana? Gile! Enggak. Tapi soalnya gini, gue cukup banyak, bisa gue bilang, kepaus bentar. Iya. Bisa gue bilang mungkin lu cukup vokal membicarakan tentang mental health issue gitu. Dulunya. Sebelum suara-suara sumbang. Betul. Ya. Dan ternyata malah menambah keribetan mental lu kan. Iya. Wow. Gue mau bertanya gini deh. Ada satu pendapat yang menarik menurut gue, bahwa bukan pendapat mungkin ya, ungkapan. Ada yang bilang kan katanya jangan pernah ceritakan masalahmu
di muka umum, karena mereka yang membencimu tidak akan mendoakan kegagalanmu. Dan mereka yang mencintaimu kemungkinan tidak akan berbicara kepada kamu, nggak mau ikut campur lah kasarnya gitu. Tapi kalau gue boleh tahu, pas awal-awal lu mulai ngomongin ini, tujuannya apa? Apakah edukasi, apakah emang curhat aja, atau seperti apa? Ngomongnya di mana nih? Di TikTok pas gue udah gede apa sebelumnya? Yang gue ingat, kalau yang dulu kan lu ngomongnya agak, kalau yang pas sebelum viral gitu ya, itu kan lu sangat vokalnya vokal banget ya gitu, yang emang ngomong banget aja gitu. Oh gue abis begini gitu. Di Instastory kalau dulu gue. Terus gue kenapa di TikTok itu, jadi sebenarnya itu gue mau nge-backup orang, curhat juga sekalian. Jadi waktu itu tuh ada orang yang kayak baru pertama kali ya, itu sebenarnya buat edukasi juga. Jadi pertama kali ada orang yang bikin konten kalau dia itu coming out, dia, gue lupa antara depresi atau pokoknya dia punya mental issues lah. Ya. Cuman gue lihat akunnya, gue bukannya mau so-soan lu udah gede banget, enggak, cuman emang waktu itu akunnya followersnya sedikit, tapi tiba-tiba dia upload itu dan viral. Nah, mungkin banyak orang yang gak kenal sama dia, terus komennya najis, nyikat, wah, nyikat, ngata-ngatain, wah itu kacau banget, kayak bener-bener yang kayak wah abis lah tuh orang, bener-bener kayak dari yang nggak pengen ngapa-ngapain bisa jadi pengen ngapa-ngapain tuh, gitu ya. Yang sebenarnya gue lihat videonya juga santai, yang dia cuman ngomong ini, cuman kasih tahu kalau dia itu lagi melewati ini semua gitu. Ya udah nggak sih, orang-orang tuh emang kadang-kadang suka jahat, kayak dibilang lu sih yang nggak pernah bersyukur sama keadaan, lu sih gini-gini apa segala macam. Dalam hati gue, dia sih kenal nih, iya kan, emang teman main, iya kan, si teman main bekel nih dari kecil, makanya, iya kan. Terus udah kayak gitu, akhirnya gue bikin lah video. Akhirnya gue bilang kalau gue ini adalah penyandang bipolar disorder, bipolar depresif alias bipolar tipe 2. Gue cerita soal itu. Ada orang ngehe nih. Kan gue cerita kalau gue minum obat tiap hari. Ada orang nih komen gini, gue waktu itu sampai cerita sama Om Denis. Gue bilang gini, dia bilang gimana nantinya bakalan punya anak kalau minum obat tiap hari. Wow. Gue masih ingat sampai detik ini. Gue cerita ke Om Denis, soalnya salah satu yang bikin gue ayo konten terus tuh Om Denis. Gue waktu itu telepon, terus gue curhat gini-gini, udah biarin aja. Tapi gue masih mendem banget tuh. Ya udah, gue nggak konten tuh 2 mingguan kalau nggak salah. Gue buka akunnya, akunnya jualan bolu gitu kan. Gue inget lagi nih kayaknya nih. Iya, gue reply tuh yang di komenannya dia, gue bilang gini, semoga dagangannya laku ya Mbak. Terus dia bilang, aduh lagi pandemi nih, lagi susah dapet orderan. Ya kayak gitu, lu ngadunya sama gue, gila. Gue udah mati, gue kayak, udah nih lo hate comments, terus gue doain yang baik, tiba-tiba dia ngadu. Lagi pandemi Mbak, jadi bolunya lagi kurang orderannya. Aduh ya Tuhan, gue bilang orang apa gabut-gabut banget. Gue bilang gitu. Itu tapi akun pribadi kan? Akun pribadi emang jualan. Gue pernah kena satu kali, jadi konten berdua bareng temen gue, bukan collab post sih. Jadi gue ngepost di gue, terus gue ngepost di dia. Jadi gue ngeliat kan. Gue mau lihat juga lah di dia komennya apa. Ada yang ngomenin, intinya waktu itu kita cuma lagi ngomongin, kalau nggak salah ngomongin tentang fans bola. Oh enggak, ngomongin COVID. Oke, terus ada yang reply pakai akun toko. Bolu juga nggak nih? Enggak. Oh, gue kira samaan. Enggak. Toko skincare gitu kalau nggak salah. Oke, terus. Tapi benar-benar jualan, pakai akun jualan, terus bilang gitu. Kalian jangan ikut-ikutan nyebarin konspirasi deh, dasar ras ya. Iya, tahu banget gue. Dasar goblok. Iya. Terus gue kayak head dah. Saya milih Zen ya. Ya sudah. Tuhan Yesus bilang kan, maafkan mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Iya benar. Sama teman saya dipin komen. tapi itu jadi counter tahu buat dia, sumpah. Dia jadi aduh, gua kayak udah enggak usah lah, enggak usah lah gitu. Kenapa sih? Enggak apa-apa, Dwi. Kan dia bilang kita gini, biar aja orang yang menilai gitu. Terus gue kayak Tuhan, saya nggak ikutan. Tapi kayak gitu sekarang gue pin-pinan komen hate kayak gitu. Kemarin gue habis bikin transisi makeup, terus ada yang komen gini, kok mukanya sama aja. Terus gue jawab, Mbak, saya makeup bukan oplas. Salah. Tapi gue harus belajar dari lu sih. Gue harus belajar dari lu kayak gitu. Gue harus belajar sih dari lu sih. Yang kayak gini-gini nih. Kocak banget. Gue soalnya gitu, kayak kemarin ini kan YouTube gitu, terus bilang, aduh hostnya nggak lucu. Gitu. Sedih. Pernah banget tuh kayak gitu juga. Sedih. Terus nangis pakai duit 50.000-an. Iya. Ada yang kayak gini. Apaan sih nggak lucu? Yang bilang gue temenan sama Komeng siapa? Bener juga. Enggak. Spontan?
bagus. Nggak ada gue kayak gitu. Ya nggak naikkan. Nah, udah. Gue nggak bisa. Mentok. Bukan mentok, kursi kayu. Oh, kursi kayu. Kagak ada pegasnya nih. Ada lagi nih. Nah, enak lo ya. Nah, Iya. nah soalnya gue ngelihat belakangan ini ya, kalau ngomong tentang kesehatan mental. Ini by the way ini sensitive issues ya teman-teman. Jadi kesehatan mental bukan sesuatu yang layak dibercandai atau layak dianggap enteng karena memang efeknya senyata itu gitu. I felt that several times setelah nyokap gue nggak ada. Gitu. Iya. Gue ngelihat beberapa teman gue yang sampai gimana ya? Ya ini close friend sih gitu ya, maksudnya di IG-nya close friend itu yang sampai bener-bener dia tuh gue tahu nih orang nggak gini gitu. Iya, Sania salah satunya sebetulnya kan. Pengen main capsa deh. Gaple aja. Ada ke Tangerang tuh, Gaple. Bener. Gaple. Tangerang ada. Iya. Arah situ. Bukan dinas PU lagi. Tangerang apa Depok? Itu lah pokoknya. Iya, cuman maksud gue melihat cukup banyak yang akhirnya kalau istilah keren itu self-diagnosed itu loh. Itulah sebab itu salah satu alasan kenapa gue udah gak pernah ngomong lagi soal mentalisis. Karena aku tahu, aku juga kak, aku juga gini ya. Bukan gitu ya? takut, udah kejadian sering. Pada DM, aku bipolar kak. Titik. Soalnya aku cek di Google. Titik. Ciri-cirinya sama kayak kakak dan aku. Titik. Gini ya adik-adik, ini pesan layanan masyarakat dari saya. Lu ngomong deh, menjedai deh, capek gue. Kamu sakit apapun kalau cari di Google biasanya ujungnya kalau Kanker. enggak ujungnya kalau nggak common cold kanker. Jadi emang gua pojok Iya, bener. banget masuk angin sampai kanker Iya, gitu doang. bener. Gitu. Itu soalnya zaman dulu kuliah saya kan programming ya. Gitu. Iya. Ada tuh tugasnya suruh bikin pendeteksi pakai gejala-gejala gitu. Terus? Jadi kalau semua gejalanya kombinasinya nggak ada, udah bilang kanker aja udah paling ujung. Ya, anjing. Zaman dulu karena kan kita kan bodoh ya, Iya, gitu iya, nggak ngerti iya, kan. iya, Jadi iya. pas belajar, oh ya chartnya gini, udah paling ujungnya gitu kayak Oh. kamu sakit tenggorokan tapi nggak ini. Kayaknya kanker tenggorokan deh gitu. Iya. Zaman dulu tuh AI-nya jelek gitu. Iya, Jadi iya, jangan iya. nanya ke Google ya, adik-adik ya. Ya kalau misalkan nanya ke Google itu ntar psikiater sama psikolog kerjanya ngapain dah? Iya bener. Mendingan kalau emang ngerasa ada gini, kita tahu bahwa tekanan mental itu personal. Iya, benar. Jadi ngomong aja dulu sama psikolog. Iya, ngomong. Mungkin psikolog nggak langsung bilang, oke kamu bipolar. Mungkin nggak langsung gitu. Perlu digali-gali dulu. Tapi janganlah tiba-tiba sampai ditulis di profile gitu. Iya, dan itu self diagnose. Soalnya gue sampai jadi Apa? 4 hari yang lalu gue ngobrol sama temen gue nih. Ada satu orang, tahu kan kalau misalnya tiba-tiba kan follower gue dikit, follower kan banyak nih gitu. Follower gue kan cuma berapa gitu. Jadi kalau ada orang yang bom komen, bom like tau nggak lu? Iya, yang nge-like Semua foto gue. Gue penasaran ini siapa sih? Iya, Gue buka. plek. Tulisannya nih, Gemini. Gemini apa? Aquarius gitu. Iya, misalnya. pokoknya Aquarius. zodiak. Ya, zodiak. INTJ. Heeh. Nama kampus, angkatan sekian, bipolar. Kayak wow udah selevel ya. Kayak alma mater. Maksud gue gini, kalau misalkan emang tujuannya untuk edukasi nggak apa-apa, dan emang kalau memang dapetnya dari psikolog ataupun psikiater, gue tidak ada masalah. Cuman kalau untuk self diagnose, gue harus bilang itu haram hukumnya. Gue sangat berharap itu orang memang beneran udah periksa gitu. Iya, tapi kan kita juga nggak tahu ya gitu. Iya, orang tuh kayak ngerasa mood swing sedikit tuh mereka langsung mikir itu bipolar. Maksud gue gini, nggak semua demam itu COVID, anjrit. Iya bisa aja Bener kan? kanker. Waduh. Enggak. Iya, maksud gue ya bener Bisa kan? aja masuk angin. Iya, nggak semua apa yang dirasa itu harus. Jadi gini, nggak semuanya itu harus ada diagnosanya, tahu sebenarnya. Iya, nggak semua yang ciuman tuh pacar. Bentar, maksudnya gimana? Nggak semua yang apa? Nggak semua yang demam itu COVID. Oh iya gitu. Ya, sorry. Maksudnya tolong dicek dulu aja. Ke psikolog sekarang kalau di Puskesmas bayarnya 30.000. Oh iya. Ke BPJS juga bisa. Jadi sekarang tuh banyak banget medianya buat. Kadang tuh bahkan ada beberapa psikolog tuh yang suka buka konseling gratis gitu, tau? Iya, benar. Iya kan? Benar. Ya Oh, itu, sama satu lagi. Jangan nanya di Twitter. Kenapa emang? Kependekan. Untuk lu dapat jawaban segitu dari reply-reply yang gitu doang tuh jangan. Jangan. Apalagi lu kan nggak mungkin menceritakan semuanya dengan lengkap. Betul, Udah mendingan jadwalin ketemuan Iya, gitu. jadwalin ketemuan. Ngobrol udah. Iya, dan orang tuh mikir kayak
langsung didiagnosa. Lu tau gak sih gue bipolar depresif tuh setelah 1,5 tahun gue kontrol rutin ke psikiater tahu? Oh ya? Iya, itu tuh lama banget 1,5 tahun. Selama 1,5 tahun itu berarti lu belum dikasih obat? Udah, tapi diagnosanya bukan bipolar depresif, tapi major depressive disorder. Nah, ciri-cirinya itu bias, kadang tuh simptomnya mirip banget. Nah, itu yang orang tuh Kenapa? gitu. Orang tuh self diagnose, gue gak mau, makanya itu gue gak pernah mau ngomong. Bentar, barusan audio aman. Kayaknya pecah. Kayaknya kenceng udah banget dari hati. Udah gak pernah lagi gue ngebahas soal mental issues gara-gara orang self diagnose, orang jadinya sugesti. Berarti yang di bagian ini kita cut semua ya? Ah itu tetap masukin aja jadi kan. Iya. Ya soalnya kayak apa ya? Ya nggak tahu ya. Gue pribadi, mungkin ini pribadi gue aja. Gue harap gue nggak salah gitu ya. Gue nggak ngerasa label itu perlu disematkan sih. Gitu. Kayak gue tuh gitu. Ya kalau memang tujuannya lu mengedukasi, it's fine, very fine gitu. Dan tapi kalau ya itu tadi gue agak nggak serak aja ngeliatnya gitu. Mungkin nggak nyaman disandingin sama zodiak gitu kayak gitu. Kayaknya nggak masuk deh tong gitu. Gue mikirnya gitu doang gitu. Ya semoga gue tidak menyinggung. Mohon maaf kepada yang tersinggung. Saya tidak bermaksud. Gitu. Parah, marahin Ege. Jadi gue langsung klarifikasi di sini. Preemptif. Nah, kalau kita ngomong yang lebih santai lagi lah sekarang. Agama. Wah, enggak. Kita ngomong yang lebih santai lagi sekarang. Gue lebih pengen bahas gini sih. Lo kan habis ngeluarin lagu. Oh iya benar. Yang judulnya kan Miss You. Rindu. Iya benar. Iya, jangan lupa didengar ya biar saya balik modal. Lo kan penyanyi gereja ya? Iya. Sering WL ya? Nggak ada WL sih sebenarnya di gereja gue tuh. Oh ya? Adanya apa? Ya gereja kayak cuman paduan Korea, paduan suara. Kalau nggak itu ya isi solo. Oh, isi emang di Solo. Isi di Jogja lagi. Iya, salah gue, maaf. Dan lu solois gitu. Gue sering liat tuh kayak video-video lagi nyanyi. Wah, gila. Meremnya sampai merem banget. Pas buka mata, udah amin, enggak tahu. Orang udah hilang. Udah pada pulang. Terus kenapa akhirnya lu memilih menciptakan bukan ini ciptaan lagunya kan bukan lo ya? Yang ciptain Natasha Hairani. Yoi. Mantan bintang cilik. Betul. Iya. Yang waktu saya ketemu pertama dikenalin Joshua Suherman. Betul. Dibilang ini lagu penyanyi cilik. Yang mana lagunya? Oh Bunda ada dan iya. Itu dia. Oh itu dia. Gue pikir Melly Guslau yang nyanyi. Yang orang tuanya Melly Guslau. Kan ada versi yang orang tua sama versi anak. Oh, gue nggak tahu. Yang loh. anak Natasha. Natasha, maafkan saya ya. Oh, Bunda. Natasha udah pernah 2 kali loh main di acara saya. Oh iya? Iya. Oh, tapi saya belum pernah. Pada saat itu lu memutuskan untuk bikin lagu, judulnya ini apa? Rindu. Ini rindu ke siapa sih sebenarnya? Nggak ada orang yang nulis Natasha. Iya nggak, maksudnya lagunya tentang kerinduan ke siapa? Oh, kerinduan sama siapapun sih. Soalnya kan di situ intinya adalah rindu itu tidak lekang oleh waktu. Lu sampai sejauh apapun, lu kalau kangen sama orang ya udah kangen aja. Iya kan? Betul. Bisa gitu. Jawaban diplomatis. Aduh. Terus yang bikin Natasha siapa yang menginisiasi proyeknya ini? Apa lu pengen kayak Nat bikinin dong gitu? Enggak, jadi awalnya tuh gue nggak sengaja juga, nggak tahu, hidup gue tuh penuh dengan ketidaksengajaan. Waktu itu gue tidak sengaja denger demo yang lagu itu. Terus gue kayak demo di mana tuh? Wah, depan gedung MPR. Oh bukan. Kebetulan. Bukan gitu, lu denger demonya di mana? Oh, gue kira depan MPR. Enggak, itu di apartemen gue lagi pada main. Terus dia bilang, gue lagi bikin lagu nih. Apa tuh? Si gitu Natasha. kan. Iya. Ada nih demonya, lu mau dengerin? Iya. Gue ambil ya, gue langsung gitu. Soalnya langsung kayak lu tuh jodoh aja gitu sama lagunya kayak. Iya. Anak Hermansyah. Iya, gue tahu banget itu. Bagus. Langsung ya, udah nyambung ya, Bang. Udah nyambung iya. sejak SMP. Oh iya, benar. Terus ketika proses perekaman, proses pembuatan dan lain sebagainya itu di studio mana? Di Bros Studio. Bros. BROSS ya? Yang S-nya 2 bukan sih? Bros Studio. Iya, Bros Kotipatas S Studio. Oh iya, benar ya. Benar. Itu tuh lu berapa lama prosesnya? Nggak lama, gue selesai jam 5. Gua sehari kelar langsung? Iya. Gokil.
Emang itu cepet ya? Cepet dong. Itu pertama kalinya gue itu. Langsung di vokal direkturnya langsung Natasha. Iya, Natasha langsung garap situ. Sehari jadi. Sehari? Iya kan itu Langsung selesai gitu. Project Roro Jonggrang, Pak. Oh iya. Bangun candi. Bener banget. Iya. Sorry. Nah, Nggak apa-apa. kedengeran gitu? Kedengeran banget itu tuh. Suara naga. Iya, masuk angin. Oh iya, nggak apa-apa. Kan tadi susah masuk PNS kata. Iya, soalnya kalau masuk ABRI juga capek, Pak. Udah nggak ada kan sekarang masuk TNI. Udah nggak ada, ya TNI. Bener. Saya mohon maaf kepada TNI nggak cuman bercanda. ngobrol aja. Nah, lu mau menseriusi karir di musik ini ya? Nggak tahu. Gue nggak tahu. Tapi soalnya cita-cita gue sih, salah satu cita-cita gue dari dulu kan pengen jadi arsitek kan. Nyambung banget kan? Parah. Soalnya kan kalau lu udah nyanyi, udah bikin konten kan astronot lah pasti kan? Iya, cuman waktu itu, aduh gue nggak tahan dinginnya. Astronot kan nggak dingin. Emang iya? Kan. Oh, anyway, gue nggak tahu gue mau seriusin apa enggak. Jadi makanya gue lihat ini kan pertama ya, ini baru pertama. Ya semoga orang-orang suka. Pertama ku rasakan getaran. Udah tahu banget lagi arahnya, gila ya. Gue beneran mau ke situ loh, hebat loh dia. Dan lo gimana sejauh ini respon orang-orang? Ya, fine. Karena nggak mungkin San, karena gini, saya 2012 pun rilis pada saat iya kan? itu dan You are the one. Iya, 2000. Iya 12 dan iya. Waktu gue rilis tuh gue sangat-sangat eager mengetahui pendapat orang. Pasti lu udah kasih denger ke orang gitu dong, pasti dong. Iya. Terus pendapat mereka gimana? Bagus. Udah gitu dong. Iya. Berarti biasanya udah tuh. Udah. Ada yang ini nggak? Yang bilang kayak, "Kak, mirip ini," gitu. Ada. Mirip siapa tuh? Raisa. Wow. Gue nggak tahu gue harus senang atau kagak, sumpah. Kenapa? Nggak tahu. Mereka ngerasanya ton lagu-lagunya Raisa mungkin ya, atau suara gue nggak ngerti. Maksudnya gue nggak tahu gue harus seneng atau gue harus sedih. Gue nggak tahu. Karena dimiripin. Iya, jadi ya gue sih doanya ya semoga rezeki gue sama ya gitu, atau mungkin berarti dapat suaminya Hamis gitu ya? Nggak bener dong itu. Hah? Nggak bener dong. Yang mirip Hamis. Nggak harus. Juga. Bisa juga Jumat. Bener. Masa lu udah kepikiran pas itu kan? Udah banget. Gue sih mencoba untuk kita tetap lurus ya. Iya. Gitu. Tapi berarti lu memang, kalau gue boleh bertanya nih, menurut lu sendiri gitu, musiknya nih emang kiblat atau ininya ke siapa sih? Bahkan awalnya kiblatnya tuh ke Kehlani. Down for you. Tau gak? Gimana? You Coba. can go to the movies, boy. Maybe we could hang out, boy. Whatever you wanna do, cause I'm down for it. I'm down for you. Gitu. Kehlani. Iya. Awalnya tuh ke Kehlani sebenarnya. Wow. Terus dibilangnya mirip Raisa. Iya. Raisa mirip Kehlani berarti. Enggak ya, kita nggak mau ngomong ya. Belum tentu ya, belum tentu. Siapa tahu suara Anda aja. Beda. Gue tuh sebenarnya pengen lo-fi gitu loh. Lo-fi. Pengen yang bisa didengar sambil. Iya bener. Jatuhnya kalau profile kan. Wah kurang. Masih teman-teman udah semangatin aku sampai sejauh ini. Low income. Wow, bulan Juni nih bulan paling seret. Aduh, jadi teman-teman, kemarin 2 hari yang lalu saya sama Sadia itu teleponan. Dia curhat. Kak, gue kenapa bulan ini seret banget ya? Bulan depan. Amin. Lebih Ada dikit. lebih baik. Masa lebih seret. Oke, San. Tapi kita berandai-andai nih. Andaikan dulu konten lo nggak pernah viral. Dan lo nggak jadi Sania yang kayak sekarang. Kira-kira lagi kerja jadi apa ya kira-kira? Kayak gue masih jadi PR deh. Tetap di PR. Dan kayak gue aja masih sampai detik ini gue akan mikir gue akan kerja di company. Kenapa? Nggak tau, gue suka aja. Gue juga suka kerja di company gitu loh. Gue suka teamwork, gue suka banyak hal. Tim lo suka?
Suka banget tuh lagu ini yang mana tuh? Nggak tahu deh, kita sama-sama nggak tahu kan. Gue asal sebut doang. Bener. Lu suka Timur? Gue suka belajar dari orang lain gitu loh. Gue suka kayak, gue tahu nih kadar intelektual gue kan gak tinggi-tinggi banget ya kebetulan. Pintar. Amin. Cuman gue suka, orang lain tahu apa, gue juga pengen tahu yang dia tahu gitu loh. Pantas kemarin panjang ngobrolnya ya. Iya, jadi gue pengen tahu dari sisi orang lain, gak tahu, gue suka aja. Gitu. Dan kayaknya kalau di company, even lembur apa segala macam, kalau kita kan kerjaan yang sekarang, ya gue freelance sekarang itu kan gak nentu ya, gak kayak 9 to 5 gitu loh. Jadi kadang gue ngerasa waktu istirahat gue gak ada. Karena jalan terus. Iya, karena jalan terus. Dan kadang kan kalau weekend kan kerja juga. Kayak iya. ini ya, apa? Jebakan startup ya. Iya. Waktu kerja fleksibel. Iya banget. Fleksibel sampai dalam. Parah banget. Microsoft Teams lo kagak akan bisa berhenti. Anjir. Emang lu pakai Microsoft Teams? Enggak, dulu mah gue nggak pakai papan, paling Slack. Berantem dong. Banget. Ya, udah tahu arahnya ke situ semua. Luar biasa. San. Tapi kalau misalkan nih lu sekarang disuruh nyoba stand up. Iya. Kan lu sudah berkomedi, Ria. Dari dulu dekat banget sama dunia stand up. Pasti ada dong yang, kenapa sih San nggak stand up gitu? Pasti ada dong. Ada yang nanyain. Kenapa? Soalnya kan ada yang kenal gue dari zaman dulu di komunitas kan. Iya, kenapa enggak? Dulu lu pernah nyoba open mic? Enggak pernah. Nggak pernah? Masa sih? Kagak, gue nggak pernah. Karena gue sadar gue kagak lucu. Kan sekarang udah terbukti lucu. Belum tentu. Kenapa nggak mau nyoba lagi? Nggak tahu, gue malu aja. Kenapa? Nggak tahu, mungkin karena gue lebih suka yang ini kali ya, visual yang emang cerita terus jadinya lucu kali ya. Main film udah diajakin belum? Belum nih, Ko Ernest dong, tolong. Loh, kenapa harus Ko Ernest? Macam sutradara cuma 2 di dunia. Sama Mas Dwi. Sama Stephen Spielberg. Ayo dong, Ko Dwika. Lah kenapa jadi Ko Dwika? Ko Dwika di sini, Ko Ernest di situ. Tapi gue pengen web series udah. Web series apa? Tinder. Yang mana? Yang Asrama Dahlia. Gue jadi ibu kosan. Iya. Ya, pas. Kesian juga ya. Umur 22 udah suruh jadi ibu kosan. Iya, tapi lumayan. Invoice cair tepat waktu. Bagus. Hidup. Saya cinta Tinder. Iya. Aku cinta banget sama Bujang Rimba juga tuh. Bujang Rimba, mantap. Iya kayak gitu. Terus dulu sempat bukan punya program sih, megang program gitu. Apa? Dulu namanya Butriem di O Channel. Butriem. Triem tuh 3M. Ngomongin soal COVID dulu. Sketsa komedi tapi tentang COVID. 3M tuh 3M maksudnya. 3M, Butriem. Walaupun muka gue nggak kelihatan. Hah? Enggak dong. Itu 3M yang DBD itu yang DBD. Mungkin 3M tuh kan memakai masker, menjaga jarak, mencaci maki. Enggak dong. Mengumpulkan barang bekas. Balikin ke situ lagi. Tetap DBD. Enggak apa ya? Yang ketiga tuh, gila udah sampai lupa gue. Enggak, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Mencuci tangan. Iya. Dan mencaci maki. Gitu. 3 itu. Terus kemana apa lagi? Nggak tahu, lupa. Tapi film lo emang nggak casting gitu nggak? Pernah tahu. Terus nggak jadi filmnya. Padahal gue udah reading. Iya. Tapi diajak mah berarti diajak dong. Diajak mah ada. Diajak. Belum jodohnya aja. Belum, tapi gue pengen banget main film. Ayo sutradara. Kalau nyari ibu kos. Botika Panggabean. Pasti dia. Actingnya jago dia. Kalau nyari ibu kos, carilah Enci Kungfu Hustle. Iya. Itu keren banget tuh. Gue pernah tuh. Pasti lu di Dandanannya kayak gitu nggak sih, enggak ya? Agak, ini lebih merakyat. Ibu kos modern. Ibu kos biasa aja, ibu kos. Dasteran seperti biasa lu di. Dasteran, koyoan. Ya, berarti sebenarnya kayak lu di konten kan? Iya, kayak gue hari-hari. Nah, itu yang gue suka. Gue suka ternyata dapet nih brandingan gue. Iya, bener pas di orang. Tapi berarti susah juga ya lo kalau nyari sponsorship yang sesuai branding, salon pas gitu ya? Iya bener, fresh care, bener. Gue nggak bohong, minyak kayu putih, bener. Iya. Sumpah gue nggak bohong. Beneran dapet? Iya. Fresh care gitu-gitu. Tapi kan gue kan juga merambah ke beauty kan. Jadi makeup, dari si baby itu enggak. Gua dari dulu kan. Iya, dari dulu kan gue sering makeup gitu. Kalau yang si baby targetnya apa itu? Kenapa lu bikin yang baby? Passion gue. Gue seneng banget. Enggak sih, sebenarnya lucu karena gue pun hidup di lingkungan seperti itu juga ada beberapa orang yang gitu. Kalau yang nggak tahu baby tuh yang alay BKT. Ale kampung. Iya, alay BKT. Makanya tutut.
Yang minum es teh tuh kenyotnya lama Iya, bener. sorry, es cekek. Es cekek. Iya. Bukan es teh, es cekek. Bener. Iya. Teh sisri gula batu. Nah, bener. Nah, kalau kebanyakan batu ginjal. Enggak dong. Enggak ya? Batu kali. Ya. Oh. Sorry. Lebih nggak lucu lagi gue nih. Gawat. Dan lu bikin itu based on yang lu lihat sehari-hari dong pasti. Iya, bener. Dan lu kan akan pindah nih bentar lagi. Ya mungkin gue akan, nah itu gue udah kepikiran. Gue akan mencari yang baju adat Canggu. Kan gue pindahnya ke Bali nih. Lu tau kan nih cewek-cewek baju adat Canggu. Crop top. Bawahnya legging. Crop top, bawahnya legging. Mainnya kalau nggak di Yoga pen. Yoi. Iya. Jogging tiap pagi. Iya. Pakai earphone. Yoi. Kacamata hitam. Bener banget. Rambut cepolatu. Bener. Olahraganya nggak jauh-jauh dari Pilates. Iya. Pontius. Iya bener. Kalau nggak itu sama bawa tumbler, go green. Oh iya. Biasanya gitu bawa tumbler. Belah sini handphone. Bener banget. Buat Sarapannya di bake. Oh iya. Pesannya scramble egg sama kaviar. Kenapa ada kaviarnya beda dong? Ada di situ kan. Harganya 200.000. Pedih ya? Banget. Gue pernah diajakin makan situ sampai detik ini gue nggak pernah makan situ. Sedih ya? Nggak masuk di gue. Iya. Nggak bisa nih gitu. Enak sih kayaknya, tapi bukan buat saya. Iya, enak. Teman-teman gue pada bilang enak, tapi nggak buat gue. Kayaknya bukan buat gua. Nggak banget. Kalaupun enak, begitu lihat bon puyeng. Puyeng. Aduh, kayaknya keracunan. Iya. 100 berape. Kalau nggak itu ya nongkrongnya di Monsieur Spoon. Oh, pasti. Di Pik juga ada tuh. Iya, tapi fancy banget di situ. Fancy? Fancy. Enggak dong. Nggak tahu lagi gua. K-pop. Iya, gue tahu K-pop, tapi gue nggak tahu lagunya, jadi gue nggak bisa nyambung. Sorry ya. Iya, nggak apa-apa. Maafin banget dah. Kalau misalkan seorang Sania ini boleh memilih satu hari untuk seumur hidupnya, lo mau apa sih? Bupati. Gue nggak bercanda beneran. Kenapa bupati? Gue pengen jadi bupati. Kenapa nggak gubernur? Enggak, ribet. Jadi Ketinggian. bupati aja, iya bupati Daerah tingkat aja. 2 aja. Iya, Bupati mana lo maunya? Lembata. Gue suka di sini. Lo kelahiran ya di situ? Enggak. Enggak. Gue lahir di Samarinda. Iya. Gue lahir di Samarinda. Gue bingung. Gue bingung mau komen apa. Lo lahir di Samarinda. Iya. Tapi emang ada darah situ enggak? Enggak ada. Numpang lahir aja di Samarinda. Mak gue kayaknya santai deh di situ. Mak lo Waktu turunan? itu pegang jemaat di Samarinda. Mak lo turunan? Mak gue tuh Mori Rote. Rote tuh Pulau NT, Terselatan, iya. NT Pulau Tertimur apa selatan? Selatan. Yang dekat sama Australia. Dari Miangas Sampai sampai Pulau Rote. Iya. Iya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Iya. Benar. Paling selatan. Yang alat musiknya Sasando. Betul banget pemirsa. 100 Dulu ada di untuk duit Dwi gocengan. Bener. Iya. Ya tepuk tangan untuk Dwi Kaputra Sasando dengan Rote. intelektual Iya. dia yang tinggi nih. Ya ampun, ini terbukti saya dulu pelajaran sejarah masuk meskipun nggak tahu gunanya apa. Ternyata saya tahu sekarang gunanya untuk ngobrol sama Sania Leonardo. Betul. Jadi nyokap gue orang Mori Rote. Jadi Bokap, Mori almarhum? Sunda Batak. Wow. Campur-campur banget. Parah. Tapi kalau ditanya orang mana, gue lebih senang gue dibilang orang Kupang, orang Rote. Karena gue lebih sering ke sana. Kupang dan Rote ya. Yoi. Jadi lu mikirnya yang situ Lembata yang cocok. Karena Lembata posko bencana kan. Iya, makanya lu cocok di situ. Jadi Wah gila, gue cocok banget di situ. Nggak ada yang bisa. posko bencana, sorry, gue agak lost bencana. Badai kenapa? Seroja yang 2021. Oh iya. NTT. Yang kan tadi, Lembata. ya yang tadi lu cerita itu kan. Tapi maksudnya mulai dari situ dia jadi posko bencana gitu ya. Exactly. Oke. Nah, berarti lu emang beneran pengen meniti karir ke situ ya? Iya, soalnya nggak tahu gue kayak cintanya tiba-tiba gitu loh di situ. Lu nggak takut berpolitik, Ria? Ada poin di mana gue juga takut sih. Gue ngeri banget, tapi ya pikiran gue pengen yang lain, tujuan yang lain. Udahlah. Keterima syukur enggak juga nggak apa-apa. Pasrah. Halo Pak Bupati. Iya, gue udah ngomong pasti mau nyalek ya Pak. Iya, Ibu Leonardo. Iya, Bu Leonardo. Bu Leonardo. Da Vinci. Iya, dipanggilnya gitu. Iya, Bu Leonardo gitu. Iya, harusnya Elisa ya. Bener, ada saya Sania atau Elisa. Bu Elisa kan? Bu El. Nah, Kakaknya Dul. adanya Al. Anaknya Maya.
Oke, San. Ini udah nyampe di bagian yang akhirnya setelah kita ngobrol ngalor ngidul tadi ada segmennya nih gitu. Yaitu belajar dari kegagalan gitu. Gua mungkin sebagai backgroundnya gitu, gue dari dulu tuh cukup banyak merasakan pengalaman hidup gue tuh gagal dan gue belajar dari situ. Dan gue tidak malu untuk menceritakan kegagalan gue ke orang lain karena ternyata bisa jadi bahan pelajaran juga buat orang sebenarnya gitu. Boleh nggak lo ceritain satu kegagalan lo, satu aja yang menurut lo ini titik gagal gue nih gitu kok, yang kalau gue punya mesin waktu ini mau gue ubah nih gitu. Ini mau gue perbaiki nih. Gue tahu jawaban lo diplomatis, tidak ada yang ingin ku ubah kok karena aku terbentuk sekarang dari semua masa laluku gitu. Tapi gue nggak tahu kok Dik, gagalnya sebelah mana kayak banyak banget. Ya satu aja, karena kayak gue menceritakan kegagalan gue pernah yang sereceh gue ikut Olimpiade Nasional sebagai unggulan, salah satu unggulan gitu, terus gagal banget sampai nggak dapat medali gitu. Itu gue ngerasa gagalnya tuh sampai kayak dunia runtuh, pilar-pilar tiang-tiang agama pecah tuh kayaknya tuh. Mungkin kalau gue pribadi gagal nyenengin bokap kali ya. Kenapa lu bisa bilang lu gagal nyenengin bokap? Soalnya dulu tuh kan bokap kan sakit ya, 7 tahun. Waktu itu gue tuh masih umur berapa ya? Pokoknya gue tuh bokap sakit dari gue kelas 3 SD sampai 2 SMA. Semua perhatian pasti ke bokap, karena bokap sakit kan. Sampai akhirnya bokap gak bisa ngapa-ngapain, cuma di atas tempat tidur doang. Dan di situ kondisinya gue di sekolah swasta yang temen gue tuh pada borju. Bahkan sampai bapaknya ada yang punya franchise Pertamina. Lu bayangin deh sekaya apa gitu. Ya kan. Akhirnya gue kerja, gue SPG-an dari gue sekolah. Gue SPG-an di Carrefour di mana gitu-gitu kan, gue SPG-an aja. Sampai akhirnya bokap gue ini mungkin notice anaknya ini tidak pernah dekat sama sosok ayahnya gitu. Karena memang bokap gue pun sakit dan gue pun sekolah apa segala macam gitu kan. Sampai pernah bokap gue pernah ngomong gini, kenapa ya kita nggak pernah deket? Kenapa sih kamu nggak mau deket sama papa? Dan gue ini baru pertama kali gue ngomong ini nih dimanapun, karena gue malu. Gue bilang gini, emang dari dulu kan kita nggak pernah deket. Terus udah bokap gue akhirnya meninggal. Itu gagal gue sih. Dan efeknya sampai detik ini kayak ya gue berpenghasilan, gue masih ada yang kurang ya rasanya. Iya, jadi kayak sekarang tuh nggak tahu, gue selalu berpikir kayak coba kalau bokap gue masih ada ya. Coba kalau bokap gue masih ada. Soalnya itu juga yang bikin gue gagal adalah pernah ada salah satu anggota keluarga yang ngomong, jadi ini sepele sih, jadi dia lihat foto gue di Labuan Bajo, gue pakai bikini di laut, terus dia bilang kalau almarhum bokap lo masih hidup juga bokap lo malu punya anak kayak lo. Dan gue jadi menyalahkan diri gue sendiri sampai detik ini. Dari apa yang gue omongin, dari apa yang dia bilang, sampai sekarang gue kayaknya gue inget lo pernah ngepost ini deh. Dan itu trigger gue yang selalu gue masuk UGD, karena gue ke-trigger, gue panic attack, gue anxiety dan lain sebagainya. Trigger gue sampai detik ini kayak gitu. Dan orangnya tidak pernah minta maaf sampai detik ini gitu. Jadi ya gue tinggal punya nyokap, ya apa yang dia pengen, apa yang dia ini, ya udahlah gue kasih aja gitu. Jangan ketawa gitu dong. Nangis dia. Oh nangis, sorry. Lo mau ngomong apa sih ke Sania 10 tahun dari sekarang? Anjirin lu kayak dangdut akademi, demi apapun, sumpah gue malu tahu. Ngomong aja. Sania 10 tahun yang akan datang berarti gue di usia kira-kira 32 tahun. Gue ya lu tidak punya tanggung jawab untuk menyenangkan hati semua orang. Dan hidup seperti lo sendiri. Karena yang kita nggak bisa nutup mulut semua orang, yang bisa kita tutup adalah usia kita sendiri, enggak. Tapi yang bisa kita tutup adalah telinga kita sendiri. Dan teruslah berkarya, terus bikin papa bangga walaupun papa udah nggak ada, bikin mama bangga, bikin keluarga bangga, semuanya. Hiduplah seperti apa yang kamu ingin hidup, dan teruslah menjadi berkat buat orang banyak. Dan teruslah bertumbuh, berakar, berbuah seperti apa yang Tuhan kehendaki. Gitu. Terima kasih Sania sudah ngobrol bersama di sini. Seru deh endingnya gitu.
Terima kasih juga buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Agak hebat sih sebenarnya kalau bisa bertahan sampai akhir 1 jam lebih penuh dengan joke nggak penting dari gua lagi gitu. Jadi saya mohon maaf gitu. Gua kalau yang jadi nonton kayak 15 detik udah gua scroll. Cukup kayaknya. Iya, lewat cukup. 15 detik kayaknya udah cukup. Nggak usah diupload apa nih ya? Bubar aja apa ini studionya? Terima kasih banyak yang udah nonton. Sampai jumpa di Senang Ngobrol berikutnya dengan bintang tamu lainnya. Kalau kalian suka dengan videonya, silakan like, komen, subscribe, share, nyalain notifikasi, screenshot, print, figura, terserah. Bebas. Lapor BNN. Waduh, kenapa lapor BNN dong? Nggak perlu. Ya, terima kasih sekali lagi buat Sania. Kita akan ada lagi mungkin konten-konten Senang Ngobrol lainnya. Kecuali ini jadi episode terakhir, gue juga nggak tahu gitu kan. Jangan dong. Dan silakan tonton video-video kami lainnya, ada konten-konten lainnya dari Studio Senang Karya. Sampai jumpa dan dadah. Dadah. Terima kasih sudah nonton video dari Studio Senang Karya dari awal sampai habis. Tolong klik subscribe, klik notifikasi atau nyalakan lonceng biar dapat notifikasi saat kami upload video. Bantulah anak-anak kami di Studio Senang Karya untuk bisa outing ke Pondok Indah Mall. Tonton video lainnya di sini.